مرحبا أهلا النوادي. فاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وعلي بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر فقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعهم، أن الله يولي درجاتهم في الجنة ويكثر مصوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاه ينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa, thumma assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wassaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa baraka sallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramul akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya muliakan, saya hormati Imam Masjid Al-Muttaqin Aminun Cialbar beserta seluruh pengurus dari Masjid Al-Muttaqin, seluruh jamaah yang hadir di malam yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita istiqamah fi ta'ah wal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Qala muallif rahimahumullah, al-haditsu ats-tsamin 'ashar an Abi Dzarr Jundub ibni Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala hadithun hasanun wa fi ba'di nusakh hasanun sahih. Kita sampai ke hadis yang 18. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Dzarr Jundub ibni Junadah, dan hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Mu'adz ibn Jabal. Jadi ada dua orang sahabat meriwayatkan satu hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, sahabat tersebut bernama Abi Dzarr Al-Ghifari. Ghifar satu tempat yang berada di wilayah Yaman, atau satu tempat yang berada antara perbatasan Jazirah Arab di wilayah Saudi Arabia di zaman kita saat ini. Itu letak Ghifar itu antara Saudi Arabia dan Syam. Tempat itu namanya Ghifar. Nah, sahabat ini termasuk
as-sabiqunal awwalun, generasi awal yang memeluk agama Islam. Dan sahabat yang bernama Abu Dzar ini adalah sahabat yang paling zuhud terhadap dunia, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menyatakan azhadun nas Abu Dzar, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling zuhud itu adalah Abu Dzar, kata Nabi. Para ulama berbeda pendapat mengenai nama beliau. Ada yang mengatakan Abu Dzar itu adalah kunyah. Kunyah itu menggunakan nama anaknya. Jadi anaknya itu ada yang namanya Dzar. Beliau ayahnya Abu atau Abun, itu namanya ayah. Ayahnya Dzar. Jadi Abu Dzar itu mengambil dari kunyah, nama anak. Bapaknya Dzar. Jadi Dzar itu nama anaknya. Satu riwayat yang dikuatkan oleh sebagian ulama diambil dari nama anaknya, dari bentuk kunyah. Para ulama juga mengarang kitab tentang masalah kunyah dengan kitab berjudul Kitabul Kuna. Kitabul Kuna. Sebagian ulama lainnya mengatakan, sebagaimana yang dikutip oleh seorang syekh bernama Syekh Abdurrahman As-Sofuri. Beliau punya satu kitab berjudul Nuzhatul Majalis. Beliau mengatakan Abu Dzar itu julukan, laqab. Kalau tadi kunyah. Tapi Syekh Abdurrahman As-Sofuri mengatakan Abu Dzar itu adalah laqab. Laqab itu artinya julukan. Karena ada historisnya, ada sejarahnya kenapa beliau disebut dengan Abu Dzar. Diceritakan di dalam kitab Nuzhatul Majalis, sababu takniyatihi bidzalika annahu wazana raghifa makhbuza wa wada'ahu. Sebab diberikan julukan kepada Abu Dzar karena beliau waktu itu sedang menimbang roti yang sudah diadon menjadi adonan roti. Kemudian beliau letakkan di satu wadah adonan roti tersebut. Fa'alahu dzarru wa satarah. Maka tiba-tiba roti yang diadon tadi dipenuhi oleh semut dan menutupi adonan roti tersebut. Jadi semut-semut itu disebut dengan dzarratun. Dzarratun itu memiliki makna lain, artinya semut kecil. Namlatun shaghiratun. Semut yang paling kecil disebut dengan dzarratun. Thumma wazanahu, kemudian adonan roti yang sudah dipenuhi oleh semut tersebut beliau timbang. Kemudian beliau mengatakan, unzuru ila hadza lam yazhar fi mizani dunya. Perhatikan, semut yang kecil ini ketika dia berada di atas adonan roti, di saat ditimbang, timbangan tidak bertambah karena saking kecilnya. Namun semut yang kecil ini jika ditimbang di timbangan amal di akhirat, maka dia akan berefek memberikan berat di dalam timbangan amal. Sejak itulah beliau dipanggil dengan Bapak Semut, Abu Dzar, yang berarti bapak semut. Nah, ini riwayat disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sofuri di dalam kitabnya Nuzhatul Majalis.
Ayat yang sering kita baca, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka siapa yang melakukan satu amal, faman ya'mal mithqal, seberat, dzarratin, dzarrah. Kalau di dalam terjemahan Al-Quran bahasa Indonesia kebanyakan yang saya lihat diterjemahkan seberat biji sawi. Padahal dzarrah ini maknanya luas, bukan hanya makna biji sawi. Kata dzarrah ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran selalu mengikuti kata berat, mithqal. Setelah mithqal Allah pasti sebutkan dzarrah. Jadi dzarrah dan mithqal satu paket. Allah sebutkan dzarrah pasti ada mithqal. 6 kali Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah sebutkan kata dzarrah sebanyak 6 kali di dalam Al-Quran, sebagaimana yang diteliti dan dihitung oleh seorang syekh bernama Syekh Abdul Baq dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfazil Quran. Jadi Allah menyebutkan kata dzarratun sebanyak 6 kali di dalam Al-Quran. Dan setiap kali ada kata dzarrah, maka sebelumnya ada kata mithqal. Apa itu mithqal? Berat, seberat. Di dalam satu ayat Allah sebutkan innallaha la yadzlimu mithqala dzarratin. Sesungguhnya Allah tidak pernah menzolimi seberat dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak pernah melakukan kezoliman seberat dzarrah. Di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ya'zubu anhu mithqala dzarratin. Tidak ada yang tertutupi bagi Allah walaupun seberat dzarrah. Di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yamlikuna mithqala dzarratin. Makhluk tidak punya kekuasaan seberat dzarrah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jadi kata dzarrah Allah sebutkan sebanyak 6 kali di dalam Al-Quran. Adapun makna apa sih dzarrah? Nah, ini para ulama pakar bahasa yang menjelaskannya secara spesifik. Ada kitab klasik, kamus klasik karya Ibnu Manzur berjudul Lisanul Arab. Diartikan dzarratun memiliki arti namlatun shagiratun. Dzarratun itu artinya semut yang kecil. Semut yang kecil. Jadi kalau kita korelasikan dengan surat Zalzalah, amal sekecil semut itu juga akan dilihat di hari kiamat. Amal buruk sekecil semut pun akan dilihat. Itu makna pertama, dzarrah. Kemudian makna yang kedua disebutkan oleh seorang sufi dan juga seorang ahli hadis, seorang ahli bahasa, seorang ahli fikih, multidisipliner ilmu, bernama As-Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi. Di dalam kitab ensiklopedia kamus bahasa Arab berjudul Tajul Arus min Jawahiril Qamus, beliau sebutkan makna dzarrah itu artinya adalah gubarun daqiqun. Gubarun daqiqun, debu
Yang biasa kita lihat di pagi hari atau di siang hari di jendela atau di tempat-tempat yang di situ ada cahaya, ada kalanya kita bisa melihat tuh semacam ada debu-debu yang terbang. Nah, yang paling kecil dari antara debu-debu tersebut itu namanya dzarrah. Itu makna kedua. Jadi bukan hanya makna biji sawi, banyak. Maknanya banyak. Makna ketiga dijelaskan oleh Imam Al-Maraghi. Di dalam tafsirnya, tafsir Al-Maraghi. Ini tafsir kontemporer, pendekatan bahasa Arab, menafsirkan Al-Quran menggunakan metode pendekatan bahasa, namanya tafsir Al-Maraghi. Beliau ulama Mesir dan masih keturunan daripada Ahlul Bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan dzarratun itu adalah jagung. Makanya jagung itu bahasa Arab dzurratun tanpa tasydid. Jadi kata dzarrah diambil dari kata jagung. Jagung buah jagung, kemudian butiran-butirannya itu dari buahnya itu namanya dzurratun. Kemudian beliau menyatakan dan dijelaskan oleh guru-guru kami, yang dimaksud dengan dzarratun satu butir dari jagung kemudian ditumbuk sampai halus. Ketika sudah halus, butiran yang paling halus itu yang namanya dzarratun. Jadi bisa dibayangkan amalan sekecil itu bisa kelihatan di hari kiamat. Perbuatan baik sekecil itu kelihatan di hari kiamat. Perbuatan buruk sekecil itu kelihatan. Ini ayat ini menunjukkan bahwa kita bisa melihat amal kita. Jadi amal kita itu punya wujud nanti di hari kiamat. Karena ada kata yaro, melihat. Dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir pada tahun 164 Hijriah, itu menyatakan orang yang senang membaca Al-Quran, Allah izinkan Al-Quran memberikan syafaat kepadanya dan Al-Quran berbicara, membela dia. Orang yang puasa sunnah, sering melakukan puasa sunnah, puasa bisa berbicara di hadapan Allah, meminta izin agar memberikan syafaat kepada orang tersebut. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada orang yang senang membaca Al-Quran. Jadi amal kita itu nanti Allah berikan wujud di hari kiamat sehingga kita bisa melihat. Bahkan amalan sekecil dzarrah kita lihat, baik itu sifatnya amalan baik atau amalan buruk. Itu makna keberapa? Ketiga. Jadi makna pertama semut kecil, makna kedua debu, makna ketiga adalah jagung. Makna yang keempat, nah ini kosakata kontemporer, kekinian. Ada satu kitab karya Jubran Mas'ud, nama kitabnya Al-Mu'jam Ar-Ra'id, kamus kontemporer bahasa Arab. Jadi dzarratun itu artinya dalam terminologi modern itu artinya atom. Maka kalau kita pelajari bahasa Arab, kosakata bom atom itu tulisannya atau lafadznya itu kunbulatun dzarriyatun, artinya bom atom. Kalau kunbulatun nawawiyatun artinya bom nuklir. Nah, ini sekilas tentang makna dzarratun.
itu dalam bentuk kata benda. Tapi kalau dalam bentuk kata kerja artinya banyak. Dari kata dzarra, yadzurru, dzarra. Makna pertama artinya menebarkan. Nasyara, menebarkan. Makna kedua artinya muncul. Dzarratil ardu nabat, bumi memunculkan tumbuh-tumbuhan. Nah, itu menggunakan kata dzarra. Kemudian Abu Dzar ini terkenal dengan kata tersebut. Abu Dzarrin, bapaknya Zarrah. Dzarrin itu diambil dari kata dzarratun. Jadi kalau kita sekarang baca surat Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, sampai di ayat wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Nah, kita bisa artikan dengan arti-arti yang sudah saya jelaskan. Karena secara bahasa itu dia luas. Dalam bahasa Arab satu kosakata itu bisa memiliki banyak arti. Satu kosakata bisa memiliki banyak arti. Bahkan dikatakan singa dalam bahasa Arab itu variasinya ada 500 kosakata untuk satu hewan yang namanya singa. Jadi kata singa itu di dalam bahasa Arab bisa sampai 500 kosakata. Bahkan jika para ahli bahasa Arab itu menjelaskan rambut di kepala manusia, setiap helainya itu ada namanya. Setiap helai rambut itu ada namanya. Pantas kalau Allah pilih firman-Nya itu menggunakan bahasa Arab. Allah pilih bahasa pemimpin nabi, para nabi, pemimpin para rasul bahasa Arab. Karena satu-satunya bahasa yang bisa menerjemahkan wahyu adalah bahasa Arab. Karena begitu komplit. Al-Arabiyahu afsahul lugat. Ibnu Katsir mengatakan bahasa Arab adalah bahasa yang paling fasih. Wa abyanuha wa awsa'uha wa aktsaruha ta'diyatan lil ma'ani allati taqumu bin nufus. Bahasa yang paling fasih, yang paling jelas penjabarannya, paling luas maknanya, paling besar pengaruhnya untuk menjelaskan makna-makna yang tersimpan di dalam jiwa-jiwa manusia. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari, sababu islamihi, sebab keislamannya beliau atau sebab beliau memeluk agama Islam, diceritakan banyak riwayat. Kalau kita banyak mengambil referensi kitab, itu hal yang biasa. Kaya di dalam riwayat itu hal yang baik, menambah referensi. Satu kitab agak berbeda, ini berbeda, tapi garis besarnya sama. Karena begitu banyak riwayat-riwayatnya, maka saya memilih satu riwayat yang menurut saya riwayat ini cukup kuat. Karena diriwayatkan oleh ulama ahli hadis India bernama Syekh Muhammad bin Yusuf Al-Kandahlawi. Beliau punya kitab berjudul Hayatus Sahabah, kehidupan sahabat. Beliau jelaskan di dalam kitab tersebut kronologis Islamnya Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari ini sudah mendengar berita bahwa di Makkah sudah muncul seorang laki-laki yang mengaku sebagai nabi, dan mereka sudah mengetahui tentang informasi tersebut. Abu Dzar Al-Ghifari kemudian mengutus saudaranya bernama Unais. Wahai Unais, kau pergi ke Makkah, coba kau teliti, cari tahu informasi apa benar beliau ini seorang nabi. Kalau sudah dapat informasi, kau kembali sampaikan kepadaku. Jadi untuk memastikan saja benar tidak berita ini. Maka Unais pun berangkat menuju ke kota Makkah. Di sana Unais mendapatkan banyak informasi tentang sosok seseorang yang mengaku sebagai nabi.
Ada dua versi yang beliau dapatkan di sana. Versi pertama yang mayoritas pada waktu itu, karena ini masih awal-awal keislaman, awal-awal kenabian. Versi pertama yang beliau dapat, bahwa yang mengaku nabi ini orang kahin sahir, dukun, tukang sihir. Jadi mereka ingin menjatuhkan reputasi Nabi Muhammad agar orang yang dari luar tidak percaya kepada beliau. Mereka buat image negatif bahwa Nabi Muhammad ini tukang sihir. Kemudian tidak terlalu berhasil tuduhan ini, mereka ganti lagi, bukan tukang sihir, dukun. Tidak berhasil juga, masih banyak pengikut yang masuk Islam, orang-orang masuk Islam, mereka ganti majnun, orang gila. Jadi luar biasa tuduhan-tuduhan itu mereka berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Informasi kedua yang beliau dapat dari orang-orang yang sudah memeluk agama Islam, bahwa beliau seorang nabi, akhlaknya baik, dari kecil sampai dewasa tidak ada aib, orangnya jujur, orangnya amanah, orangnya baik, santun, dermawan, semua sifat-sifat mulia itu disampaikan kepada Unais. Maka Unais kembali ke Ghifar. Beliau bertemu dengan Abu Dzar dan menyampaikan bahwa Nabi ini bernama Muhammad. Berita pertama mereka menuduh sebagai tukang sihir, dukun, orang gila. Informasi kedua saya dapat dari pengikutnya, mereka mengatakan beliau adalah seorang nabi yang sudah diberikan wahyu oleh Allah, memiliki akhlak yang baik. Maka Abu Dzar mulai penasaran dan beliau belum puas dengan informasi ini. Akhirnya Abu Dzar Al-Ghifari memutuskan untuk pergi ke Makkah, berjalan kaki tanpa membawa bekal yang cukup, hanya ingin mencari kebenaran agama. Sampai di Makkah, beliau tidak berani bertanya karena saudaranya sudah mengatakan kalau ada orang yang ingin mencari Muhammad dan orang-orang musyrik mengetahuinya, orang itu akan dianiaya. Sampai seperti itu mereka memblokade ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Dzar tidak berani bertanya. Beliau ingin cari tahu sendiri mana itu sosok yang bernama Muhammad. Hari pertama beliau datang, mulai beliau karena bekal yang beliau bawa sedikit, kelaparan beliau. Beliau konsumsi hanya meminum air Zam-Zam. Namun air Zam-Zam ini akhirnya membuat fisik beliau menjadi gemuk. Hilang rasa lapar, hilang rasa haus. Sayyidina Ali bin Abi Thalib kebetulan pada waktu itu sedang berjalan. Qadarullah, Allah takdirkan. Bukan kebetulan, qadarullah, Allah takdirkan. Sayyidina Ali berjalan di depan Ka'bah. Abu Dzar sedang duduk. Sayyidina Ali mengenal ini orang asing, bukan orang Makkah. Pasti dia seorang musafir. Akhlaknya mereka pada waktu itu, kalau ada orang pendatang, mereka jamu sebagai tamu di rumah mereka. Maka Imam Ali memanggil Abu Dzar ke rumah beliau. Sampai di rumahnya Imam Ali dijamu makanan, dikasih makan, diberikan tempat untuk tidur. Hari pertama selesai, Abu Dzar kembali keluar tanpa memberitahukan tujuannya. Dan Sayyidina Ali juga tidak mau bertanya. Yang penting tugasnya menjamu. Hari kedua begitu juga. Imam Ali melihat Abu Dzar masih ada, dipanggil lagi ke rumah hari kedua, sampai hari ketiga. Nah, di hari ketiga Imam Ali bertanya, kau dari mana? Disebutkan dari Ghifar. Tujuannya apa? Saya ingin ketemu dengan orang yang mengaku sebagai nabi, namanya Muhammad. Wah, Imam Ali bilang, kau tidak salah tempat, mari saya ajak kau bertemu dengan Nabi Muhammad. Kemudian Imam Ali jelaskan, ini seorang nabi, dapat wahyu, ini akhlaknya begini. Dijelaskan satu persatu. Abu Dzar makin penasaran.
Kemudian diajarkan cara salam. Kalau ketemu beliau nanti ucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Abu Dzar pergi dengan keadaan sangat bersemangat. Ketika pertama kali menatap wajah Nabi, beliau mengucapkan salam kepada Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Dan ini salam pertama menurut ulama sejarah, salam pertama yang disampaikan oleh seseorang kepada Nabi menggunakan salam Islam. Walaupun diajarkan oleh Imam Ali masuk ruang lingkup Ahlul Bait, di luar Ahlul Bait, orang pertama yang mengucapkan salam kepada Nabi itu Abu Dzar Al-Ghifari. Nabi menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, atau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Nabi bertanya, dari mana? Dia mengatakan, dari Ghifar ya Rasulullah. Oh, Ghifar. Kemudian Nabi katakan, kau mau masuk Islam? Iya ya Rasulullah, saya mau masuk Islam tapi langsung di hadapanmu. Kalau begitu syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian Nabi lihat nih orangnya bersemangat. Semangatnya luar biasa. Maka Nabi khawatir nanti jadi masalah di kota Makkah ini. Pada waktu itu kan masih sembunyi-sembunyi, menunjukkan keislaman depan publik yang ada di orang-orang Makkah di situ, itu dilarang waktu itu, masih sirriyah, karena masih sedikit. Kemudian dikhawatirkan orang-orang musyrik nanti membahayakan bagi mereka. Maka Nabi katakan, kau pulang dulu ke Ghifar. Nanti kalau saya sudah berhasil dakwanya dan agama ini sudah kuat, nanti saya kabarkan kepada engkau. Nabi sampaikan begitu, suruh pulang. Ternyata Abu Dzar Al-Ghifari, beliau bersemangat memeluk agama Islam. Beliau tidak pulang, justru beliau membuat pengumuman di depan Ka'bah kepada seluruh orang-orang musyrik, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad itu adalah Rasulullah. Dia buat pengumuman. Orang-orang musyrik Quraisy akhirnya mereka mengeroyok, hampir ya sampai beliau itu disebutkan hampir meninggal, dipukul, dianiaya, diinjak-injak, dipukul. Ada paman Nabi melihat kejadian itu, beliau datang menyelamatkannya, yaitu Abbas ibni Abdul Muttalib. Abbas mengenal Abu Dzar Al-Ghifari. Ia katakan kepada orang-orang musyrik, hentikan, jangan kalian menganiaya dia. Kalian tahu tidak dia asalnya dari mana? Dari Ghifar. Orang-orang Makkah waktu itu dapat suplai makanan, transaksi membeli makanan pokok itu ke Syam. Dan kalau mereka ke Syam pasti lewat Ghifar. Seandainya dia mati, nanti kaumnya akan menutup jalan. Kita mau makan apa? Akhirnya mereka selamatkan dia. Tidak jadi dibunuh, dibiarkan dia selamat. Dirawat oleh Abbas. Sudah sembuh, besok harinya buat pengumuman lagi. Dianiaya lagi yang kedua kalinya. Ini beliau bukan melawan perintah Nabi. Kan Nabi suruh pulang, beliau tidak mau pulang. Ini beliau bukan melawan perintah Rasul. Beliau terlalu bersemangat dengan agama Islam. Ini agama yang benar, lalu takut apa? Itu. Kenapa harus ditutupi? Itu pemikirannya Abu Dzar. Ini orangnya nyentrik, beda dengan orang-orang biasa. Dianiaya lagi. Akhirnya berita ini sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi tegaskan untuk pulang dulu. Bahaya kalau ada di sini, bisa dibunuh. Maka Abu Dzar taat kepada perintah Nabi. Beliau kembali pulang. Ketika beliau pulang, beliau Islamkan saudaranya yang pertama kali beliau utus tadi, namanya Unais. Beliau Islamkan ibunya. Beliau Islamkan keluarganya. Beliau Islamkan kaumnya, sukunya. Separuh dari mereka masuk Islam di tangan beliau.
Sisanya nanti waktu Nabi sudah hijrah ke Madinah, separuhnya juga Islam. Jadi semuanya suku Ghifar atau tempat yang dimana mereka tempati bernama Ghifar, itu semuanya Muslim. Sampai berita ini kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi doakan ghafarallahu Ghifar, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya orang Ghifar, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sebab keislaman beliau. Beliau ini punya keinginan yang unik. Betul yang Nabi katakan, manusia yang paling zuhud Abu Dzar Al-Ghifari. Gak punya harta. 1 rupiah juga istilahnya zaman sekarang, 1 rupiah pun tidak punya beliau. Zuhud. Ketika Jibril datang kepada Nabi, Jibril bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau suka apa di dunia ini? Kemudian para sahabat juga bertanya kepada Nabi, ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Jadi malaikat Jibril bertanya, juga para sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, di dunia ini engkau suka apa? Kata Nabi, 3 hal yang saya suka di dunia ini: minyak wangi, istri, dan juga ketenangan hati di dalam sholat, kata Nabi. Singkat daripada kisah, Nabi bertanya kepada Abu Dzar Al-Ghifari, ya Abu Dzar, apa yang kau suka di dunia ini? Kata Abu Dzar, saya suka 3 ya Rasulullah. Yang pertama, saya suka lapar, al-ju'. Yang kedua, saya suka sakit. Yang ketiga, saya suka mati. Suka lapar, suka sakit, suka mati. Kemudian Nabi SAW memperhatikan apa yang disampaikan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Kenapa kau suka 3 hal itu? Kata Abu Dzar, saya suka lapar itu liyuriqqa qalbi, agar hati saya lembut. Orang yang lapar itu kan dia tidak punya kekuatan, tenaga. Nafsunya juga menjadi jinak, menjadi lemah. Makanya disuruh puasa. Maka di saat itu mudah untuk melunakkan hati yang keras. Yang kedua, saya suka sakit liyukhaffifa dzanbi, agar dosa-dosa saya berguguran. Karena di dalam hadis Nabi katakan, demam sehari semalam, kemudian dia tidak mengeluh, tidak protes dengan sakitnya itu, dia mengkafarat dosa-dosa kecil selama 1 tahun. Maka saya suka sakit, karena sakit menggugurkan dosa. Yang ketiga, saya suka mati, li'alqiya rabbi, agar saya cepat-cepat berjumpa dengan Allah. Itu hal yang disenangi oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Namun ada ulama juga yang coba memperbaiki. Jadi tidak semua kita harus mengikuti seperti ini. Setiap orang itu kondisinya berbeda. Ada ulama yang menyatakan, rahimallahu Abu Dzar, semoga Allah merahmati Abu Dzar. Itu pilihannya Abu Dzar. Tapi kalau saya pilih yang pertama kenyang. Yang kedua saya pilih sehat. Yang ketiga saya pilih umur panjang. Ditanya, kenapa kau pilih yang ini? Yang 3 ini, saya pilih kenyang biar saya kuat ibadah. Orang kalau kelaparan sholat bisa tidak? Lapar nih, gak bisa. Kelaparan ya, gak makan-makan, lapar, sholat, pikiran kemana-mana. Orang kenyang saja pikiran kemana-mana waktu sholat, apalagi dalam keadaan kelaparan. Makanya saya pilih kenyang agar saya kuat dalam ibadah. Yang kedua, saya pilih sehat agar saya selalu bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, saya pilih umur panjang agar amalan baik saya itu makin banyak saya lakukan dengan usia yang panjang. Itu.
Nah, ini Abu Dzar Al-Ghifari rahimahullah. Dalam kitab Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham, dalam satu peperangan namanya Ghazwatut Tabuk, ini Nabi memimpin pasukan, tapi tidak terjadi peperangan, musuh sudah lari, musuhnya kabur padahal jumlahnya lebih banyak. Nah, Abu Dzar Al-Ghifari terlambat ikut rombongan perang tersebut, tapi beliau punya semangat jihad fisabilillah. Beliau jalan kaki sendiri. Itu Tabuk itu di Jordania, jauh, berminggu-minggu jalan kaki sendiri, hanya untuk mengejar Nabi Muhammad SAW. Ikut rombongan jihadnya Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu Rasulullah SAW ada di satu bukit bersama dengan beberapa orang sahabat. Karena di atas bukit, kemudian di depan bukit itu hamparan padang pasir yang luas. Jadi kalau dilihat dari atas bukit kelihatan tuh dari jauh orang berjalan. Para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, itu ada orang berjalan menuju ke arah kami." Nabi melihat, padahal jauh jaraknya itu. Nabi katakan, "Itu Abu Dzar Al-Ghifari, yamshi wahdah wa yamutu wahdah wa yub'atsu yaumal qiyamati wahdah." Dia berjalan sendiri, nanti meninggal dalam keadaan sendiri, dan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan sendiri. Abdullah bin Mas'ud hadir waktu itu mendengar apa yang Nabi sampaikan, namun tidak paham maknanya apa ini. Waktu berjalan, Abu Dzar Al-Ghifari beliau sakit keras, sudah di wilayah Irak, hijrah ke Irak. Beliau hijrah ke Irak dekat Kufah. Ibnu Mas'ud mukim di Kufah. Ibnu Mas'ud sahabat Nabi mukim di Kufah di Irak mengajar. Makanya banyak murid-murid tabi'in beliau yang ada di Kufah. Abu Dzar hilang jejak. Beliau hijrah, tempat tersendiri, terpencil, hidup dalam keadaan susah, fakir miskin, dalam keadaan sakit. Ini istrinya bingung. "Wahai suamiku, kalau kau meninggal ini gimana? Kain kafan tidak ada. Tidak ada uang buat kain kafan. Bagaimana kita mengkafanimu?" Kata Abu Dzar, "Tenang." Ya, Abu Dzar mengatakan, "Tenang." Ini beliau katakan, mungkin nanti ada orang lewat di tengah jalan. Kau tidak perlu repot-repot memikirkan kain kafan. Kalau saya meninggal ini, jenazah saya, kau dan anak, jadi ada dua, istrinya ada anaknya. Kalian berdua membawa jenazah saya, letakkan saja di tengah jalan. Biar kalau ada rombongan yang lewat, biar mereka yang mengurusnya," kata Nabi. "Dan saya berharap meninggal seperti ini." Beliau berharap saya meninggal dalam keadaan seperti ini. Kenapa? Karena dulu waktu Rasul SAW hidup di tengah-tengah kami, saya pernah mendengar Nabi mengatakan, "La yamutanna rajulun minkum bifalatin minal ardi yashhaduhu isabatun minal mu'minin." Nanti akan ada salah seorang dari kalian, Nabi sedang berbicara di hadapan para sahabat, nanti akan ada salah seorang dari kalian yang akan meninggal dunia, kemudian jenazahnya itu berada di tanah lapang yang luas yang ada di bumi ini, dan akan disaksikan dirinya itu oleh kumpulan orang-orang beriman yang akan mengurus jenazahnya. Ternyata itu yang diharapkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Meninggal dunia, istri dan anaknya membawa jenazah beliau, mereka letakkan di tengah lapangan yang luas. Kemudian mereka sembunyi.
sambil memantau dari kejauhan. Datang rombongan. Rombongan ini datang dari Kufah. Ketika mereka lewat ini rombongan, lihat ada jenazah, semuanya mereka turun dari kendaraannya, kemudian mereka mulai melihat jenazah siapa ini. Ternyata mereka mengenali jenazah ini. Mereka mengatakan ini sahabat Rasulullah. Ini sahabatnya Rasul, Abu Dzar Al-Ghifari. Di waktu itu juga ada Abdullah bin Mas'ud di Kufah. Mereka langsung berlari pergi ke Kufah, menyampaikan informasi ini kepada Ibnu Mas'ud bahwa Abu Dzar Al-Ghifari sudah meninggal dunia dan jenazahnya di tengah lapangan yang luas. Maka Ibnu Mas'ud pun segera menuju ke jenazahnya Abu Dzar Al-Ghifari. Ketika melihat jenazah Abu Dzar Al-Ghifari, beliau mengatakan, beliau teringat apa yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi pernah mengatakan dulu di Ghazwatu Tabuk, yamshi wahdah wa yamutu wahdah wa yub'atsu yaumal qiyamati wahdah. Dia berjalan sendiri dan suatu saat dia meninggal juga dalam keadaan sendiri. Dan nanti di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan sendiri. Sadaqa Rasulullah. Sungguh benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikuburkan jenazah beliau. Nah, ini sosok dari Abu Dzar Al-Ghifari. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan tentang biografi Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian kita lanjutkan dengan biografinya Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqiyya wa la mahruma. Allahumma nadhih qulubana 'ani ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.